siang Bu Iko. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini Bu Iko? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu gimana? Sehat ya? Ini Bu Iko, saya dengar informasi kalau hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, benar. Oh, sebelum melaksanakan coaching Bu Iko, Ya. ada beberapa hal yang saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Pada saat proses coaching nanti, saya akan mengamati Ibu Iko sebagai coach dan juga coach sesuai dengan duduk penilaian coaching ya Bu. Yang pertama nanti dalam duduk penilaian itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang ada pada coaching. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach Ibu sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan yang Ibu sampaikan atau yang coach sampaikan. Dan yang terakhir Bu, jangan lupa pada saat melaksanakan coaching nanti saya mau coaching itu berlangsung sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin ada yang mau ditanya Bu Iko? Sepertinya cukup jelas Bu. Cukup ya Bu ya. Nah, kalau begitu sebelum melaksanakan proses observasi coaching nih, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Pertanyaan yang pertama nih Bu Iko, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, baik. Jadi kompetensi inti yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Iko. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Iko saat coaching nanti ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Iko ya. Nah, di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu coaching yang lebih spesifik? Oke, baik. Jadi ada 2 nih Bu yang ingin saya lebih kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya ketika mendengarkan aktif itu, ya saya sebagai coach tentunya memang harus menunggu coachingnya selesai berbicara, kemudian saya dengarkan supaya saya pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jawaban dari si coach itu sendiri. Baik Bu Iko. Jadi untuk coaching nanti ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi ya. Yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Iko. Nah, untuk itu kira-kira Bu Iko indikator pencapaian dalam proses coaching nanti seperti apa ya? Jadi indikator ketercapaian dari proses coaching ini, saya itu berharap coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan baik itu nanti rencana maupun tindakan yang akan dapat coach saya lakukan terhadap permasalahan itu. Baik Bu Iko, indikator ketercapaian nanti yang akan Ibu sampaikan pada coach di mana dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira begitu ya Bu Iko? Ya. Oke, baiklah Ibu Iko, terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Iko. Silakan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Nah, semoga nanti coachingnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nanti setelah selesai proses coaching, Ibu dengan saya masih kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Bincang-bincangnya ya Bu ya. Siap. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama Ibu Iko. Selamat siang Bu Rida, apa kabar? Selamat siang Bu, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Jadi, kemarin kita sudah janji ya, katanya Bu Rida mau ketemu saya nih. Katanya ada yang mau diobrolkan. Iya, ada apa? Kayaknya serius sekali nih. Senyum dulu lah. Iya Bu. Ini loh Bu. Iya, kenapa? Ini
saya itu kalau melakukan proses pembelajaran kelas itu, saya perhatikan apabila materi yang saya sampaikan itu hanya berupa teori saja, anak-anak ini saya lihat mereka kurang berminat Bu untuk mengikuti proses pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi ibu ada masalah tentang minat siswa gitu ya Bu ya. Benar, Bu. Khususnya ketika pembelajaran yang sifatnya teori gitu ya Bu ya. Iya, benar. Oke baik. Nah kalau boleh saya tahu nih yang dari gerakan yang ibu amati, apa penyebab mereka sehingganya kurang minat itu? Penyebab mereka kurang berminat mengikuti pelajaran itu mungkin pada saat saya menyampaikan materi tersebut mungkin karena berupa ceramah saja ya. Jadi mereka saya perhatikan kalau saya menjelaskannya Iya. melalui ceramah saja, saya lihat anak itu jadinya bermalas-malasan Bu, kurang serius gitu mengikuti pelajaran tersebut. Oke, jadi proses pembelajaran yang berlangsung pada kelas itu ibu menyampaikan hanya dengan metode ceramah gitu ya Bu ya, betul. sehingganya anak itu bosan kali ya Bu ya. Yang saya tangkap dari ibu anak itu bosan, terus dia ngantuk-ngantuk, Iya. malas ya Bu ya. Oke, baik. Nah kalau boleh saya tahu nih, kan ibu ngajak kita nih berada di level SMP ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu ya, kalau boleh kita levelkan Bu ya, posisi minat anak-anak ini atau siswa ini, seandainya angka 10 loh Bu, itu berada di angka berapa mereka, minat mereka belajar itu ketika belajarnya teori? Saya perhatikan mereka itu ada di skala 5 Bu. 5 ya. Oke. Nah, di skala 5 itu kalau boleh saya tahu nih, harapan ibu inginnya anak itu berada di angka berapa untuk mintanya itu, harapan ibu? Saya ingin mereka itu minatnya itu ada di skala 8 gitu. Jadi kalau mereka sudah berminat untuk mengikuti pelajaran walaupun mungkin berupa teori ya, Iya. kan setidaknya kita sebagai gurunya udah merasa senang gitu Iya. jika anak-anak kita itu berminat Bu. Baik, ya. Jadi kita ketahui ibu ingin anak itu berada di level 8 ya. Iya. Kalau kita ambil angkanya, minatnya 8, berarti cukup penuh dengan semangat Bu ya. Nah, pada taraf mereka SMP sekarang nih, dalam masa sudah memasuki remaja. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa yang bisa Bu Enda lakukan dalam pembelajaran teori itu? Mungkin ada hal-hal yang menarik nih, yang menarik perhatian mereka yang setara dengan level umur mereka sekarang. Kira-kira ada nggak Bu? Mungkin ya Bu, jika materi yang tadi berupa teori itu saya sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Iya. kemungkinan besar mereka memiliki minat Bu untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi karena selama ini ya Bu, karena Iya. saya hanya mengadakan ceramah, saya lihat mereka bosan, kurang minat. Jadi saya ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik Bu Oke. untuk menumbuhkan minat mereka. Oke, luar biasa nih ya Bu ya. Berarti di sini Ibu ingin memaksimalkan penggunaan media pembelajaran seperti Canva ya Bu ya. Iya Karena benar. Bu ya, di situ kontennya template-nya, kemudian variasi-variasi yang bisa dilihat anak beragam ya Bu ya. Iya. Nah, dalam menyediakan media pembelajaran Canva ini tentunya butuh waktu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu bisa mengimplementasikan penggunaan media pembelajaran Canva ini di kelas? Oke, baik Bu. Rencana saya minggu depan Bu, karena kan minggu depan itu kami sudah masuk ke bab yang baru ya Bu. Oh, iya. Dan kebetulan bab 2 ini Bu, materinya tidak tentang praktek, tetapi teori saja yaitu tentang berpikir komputasional. Iya. Jadi rencana saya nanti dulu supaya anak itu menarik dan berminat untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan, saya berniat membuat materi berpikir komputasional itu dalam berbentuk Canva Bu,
ya saya buat bentuk kampanye supaya anak tertarik, karena kan kampanye ini sangat banyak ya Bu ya. Ya. Template-template yang menarik, nanti saya akan masukkan juga video. Seperti itulah cara saya untuk menumbuhkan minat anak-anak dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi minggu depan ya Bu ya ada materi baru. Kalau boleh saya tahu nih, untuk konten Canva itu sendiri apa saja sih yang akan Ibu munculkan di dalam media Canva itu tadi, sehingganya anak-anak ini jadi tertarik, sehingga timbul minat belajar mereka, yang sehingga nggak bosan lagi, nggak ngantuk lagi. Nah, kira-kira apa yang Ibu sajikan di dalam Canva itu, atau Ibu buat di Canva itu, yang akan Ibu perlihatkan, Ibu sajikan dalam proses pembelajaran? Baik Bu, mungkin yang pertama saya akan memaparkan materinya dulu. Saya buat rangkuman dari materinya menggunakan Canva. Terus saya akan membuat video Bu, karena kan berpikir komputasional ini berhubungan dengan cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah. Nanti saya akan ambil video dari YouTube ya Bu ya. Nanti saya akan masukkan di dalam Canva. Jadi begitulah cara saya Bu. Saya buat video berupa kasus, nanti anak akan melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, selanjutnya nih, yang tadi kan Ibu katakan bahwasanya salah satunya video ya Ibu masukkan. Apakah ada lagi yang sifatnya bisa menarik minat anak itu berbentuk yang seperti pembelajaran interaktif, sehingganya anak itu tidak hanya sekedar melihat video saja, akan tetapi sesuai dengan umur mereka nih yang masih ingin aktif, apakah itu bergembira, bergerak sana sini, mungkin ada sedikit kompetisi kecil gitu ya, mungkin ingin nilainya biar tambah bagus gitu. Apakah ada strategi lain nih selain hanya menyajikan video Bu di Canva itu? Oke, nanti saya akan membuat ada game Bu. Ada satu game, iya, ada satu game yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Nanti game itu saya akan tampilkan juga. Dan nanti ya ada gamenya nanti Bu. Jadi nanti melalui game ini, misalkan nih memindahkan kupu-kupu. Kupu-kupu ini mungkin ada di kotak yang pertama. Lalu ada beberapa tahap yang anak harus lakukan untuk mencapai kotak yang diinginkan. Letak kupu-kupu itu awalnya di atas, nanti digerakkan sampai kupu-kupunya berada di bawah. Wow, luar biasa. Jadi bisa seperti itu ya Bu ya. Nanti berpikir jadinya kan bagaimana cara membuat kupu-kupu yang di atas ini berada di bawah. Waduh, saya pun jadi terinspirasi nih ya. Mungkin saya bisa juga seperti itu. Boleh lah ya kita berbagi ya Bu ya. Oke, jadi boleh saya tarik kembali bahwasanya selain video Ibu akan menggunakan game interaktif ya Bu ya, sehingganya bukan hanya sekedar anak ini terlibat aktif, tapi juga mengasah cara berpikir mereka ya, komputasional tadi ya Bu ya. Oke lah, biasa sekali nih Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain video dan game tadi supaya anak ini lebih seru-seruan gitu di kelas kan dikatakan masih kecil, nggak lagi ya Bu ya, dikatakan remaja yang sudah memang mumpuni remajanya juga belum sampai nih, berarti masih kuat bermainnya. Kira-kira ada lagi nggak semacam apakah itu metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu, walaupun hanya sifatnya pembelajaran teori? Ada lagi nggak kira-kira Bu selain video dan game itu? Menurut saya itu dulu untuk yang terakhir. Berarti dua itu dulu saja cukup ya, minggu depan ya Bu ya. Baik. Nah, dalam melakukan pembelajaran dengan bantuan media interaktif itu, nah apakah Ibu butuh nih bantuan orang lain di sini atau dukungan orang lain? Dalam hal ini saya intinya yang pertama itu berkolaborasi dulu ya dengan anak-anak gitu ya kan, supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Terus saya juga butuh kolaborasi juga dengan pihak kepala sekolah mungkin untuk menyediakan ya, terutama Infokus ya Bu ya. Berarti Infokus itu sangat penting gitu untuk menampilkan tayangan video yang mau kita buat. Jadi berkolaborasi atau konsultasi dulu ya, misalkan mungkin dari sarana prasarana untuk boleh meminjamkan Infokus untuk pakai. Berarti kalau boleh saya pahami, Ibu butuh tuh bantuan atau dukungan
dari siswa Ibu sendiri ya. Iya. Oke. Dan pastinya dari kepala sekolah terkait dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses pembelajaran Iya. itu seperti fokus ya Bu ya. Ya pastilah kita butuh ya Bu ya. Nah, saya sangat paham itu. Nah, itu sangat inspiratif sekali usaha Ibu dalam mewujudkan angka 8 tadi ya Bu ya. Jadi saya lihat tuh challenge-nya agak besar juga nih dari 5 ke 8 ya Bu ya. Ekstra nih nampak nih Ibu. Tapi Bu tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Oke, baik Ibu. Jadi kita sudah hampir di ujung sesi proses coaching kita ya Bu Hidayah. Nah, apa yang bisa Ibu ambil dari perbincangan kita kali ini? Terima kasih ya Bu. Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya mengutarakan apa yang ada dalam hati saya ini nih Bu. Iya. Saya jadi pong gitu. Oh, suka. Iya, karena Iya. apa yang saya pikirkan selama ini dalam hal menumbuhkan minat murid akhirnya sudah ter ada solusinya Iya, gitu. iya. Ya, jadi saya juga terima kasih atas coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, harapannya semoga saya bisa melakukannya itu Bu di depan. Luar biasa. Ya, saya bersyukur nih bisa lega kembali Bu Rida ya. Tidak bingung lagi dan jelas apa langkah yang akan Ibu ambil nanti terhadap permasalahan Ibu sendiri. Baik Ibu ya, tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu. Saya tunggu nih kabarnya minggu depan seperti apa keseruan di kelas Bu ya, dengan metode atau media yang Ibu akan Ibu tampilkan di kelas nanti. Telepon ya Bu ya, atau mungkin kita bisa ketemu lagi di kantor atau mungkin sambil ngobrol di kantin. Oke Bu ya, sip ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa ya. Baik, Bu Ipo. Iya Bu. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah sudah Bu, sudah lancar. Nah, sekarang setelah melakukan observasi bersama coaching, Iya. tadi ada sedikit pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Ipo, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oke, iya. Jadi tadi selama melakukan proses coaching, saya sudah mengikuti alur tirta ya Bu ya. Ya, itu tujuan yang pertama sekali. Kemudian juga saya sudah dapat mengangkat apa sih indikator permasalahan itu ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana rencana tindak lanjut dari coach saya tadi terhadap permasalahan yang dihadapinya dan juga tanggung jawabnya. Dan saya juga sudah menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach terkait masalah yang dihadapinya. Baik, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu ya. Ibu sudah berhasil menyampaikan proses coaching dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan pembelajaran, kemudian juga Ibu sudah membuat identifikasi masalah. Selain itu juga Ibu juga sudah membuat rencana menanyakan kepada coach apa rencana atau tindak lanjut yang sebaiknya harus dilakukan oleh coach. Selain itu juga Ibu juga tadi saya perhatikan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan langkah-langkah yang coach lakukan. Jadi luar biasa ya Bu Ipo. Terima kasih Bu. Saya lihat proses coachingnya tadi hari ini sungguh bagus, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Terima Dan kasih diberi Bu. kemudahan lagi dalam kegiatan coach berikutnya ya Bu ya. Oke Bu. Oh iya Bu, satu lagi nih boleh ya? Boleh Bu. Silakan Ibu. Untuk ke depannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke. Ya, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, sepertinya ke depan itu saya harus lebih mengembangkan dalam melakukan alur tirta ini Bu ya. Karena saya itu sangat penting sekali. Dan pastinya itu saya juga harus mengembangkan keterampilan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan respon atau jawaban dari coach tersebut, sehingganya
itulah saya bisa menggali potensi saya itu Bu. Baik Bu Iko, luar biasa ya. Jadi Bu akan mendalami lagi tentang bagaimana proses coaching dalam alutsista supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya. Baik Bu Iko, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab bersama dengan saya. Siap, Bu. Sudah melakukan observasi juga, melakukan proses coaching dengan alur tinta. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Iko. Baik Ibu, terima kasih juga nih atas waktu Ibu untuk ngobrol dengan saya dan memberikan hasil penilaian Ibu terhadap coaching yang saya lakukan. Sama-sama. Siap Bu ya. Siap. Salam dan bahagia menyenangkan kami dari PGP Angkatan 8 SD akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang supervisi akademik berdasarkan saya Lestari Nurhayati dari dan saya Ibu Subari dari Selamat siang Bu Iko. Siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iko? Alhamdulillah saya sehat. Bu Nur sehat? Sehat juga Bu Iko. Iya. Ini Bu, Iya. kira-kira apa sih nih yang akan kita bincangkan siang ini? Bu, sehingga kemarin kedengarannya serius banget Bu Iko nelpon saya. Iya nih Bu, sebelumnya maaf merepotkan, tapi ya memang saya butuh nih Bu ya. Itulah Bu ya kondisi sekarang ini saya pun apa ya namanya ya bingung, saya pun pusing juga jadinya ini Bu ya memikirkan masalah ini sendiri ya, terkait kemampuan bahasa Inggris anak kelas 10 sekarang nih Bu ya sangat rendah sekali Bu. Jadi kemarin itu saya coba menyuruh mereka memperkenalkan diri, yang awalnya saya dulu lah ya, mancing gitu kan. Ternyata mereka memang mengucapkan setiap kata kalimat itu untuk perkenalan diri saja yang memang hanya selalu tiap tahun seperti itu Bu ya. Terbata-bata mereka berbicara Bu. Dan bahkan di antara mereka ada yang beberapa orang itu diam, speechless, nggak ada sama sekali yang bisa mereka sampaikan. Nah, jadi dalam kondisi ini jadi saya berpikir, waduh, segitu parahnya ya kondisi bahasa Inggris mereka yang mana 3 tahun di SMP, tapi kenyataannya di SMK seperti itu. Saya pun sempat jadi lemas juga Bu, seperti ini kondisinya. Dimana yang seharusnya di level SMK ini saya sudah bisa anak ini untuk improvisasi kemampuan bahasa Inggrisnya seperti melakukan presentasi, demonstrasi, diskusi dan hal-hal yang berkaitan dengan era digital, kemudian konten-konten yang lagi viral ataupun isu-isu nasional atau internasional yang selevel dengan taraf pendidikan mereka sekarang di SMK. Oke Bu Iko. Iya. Jadi gini nih Bu Iko. Sekarang Bu Iko menghadapi masalah terkait rendahnya kemampuan bahasa Inggris siswa kelas 10 di SMK ya Bu ya. Nah, untuk perkenalan dalam bahasa Inggris saja mereka masih terbata-bata. Bahkan ada yang diam, mereka juga sangat minim dalam penguasaan kosakata dasar saja ya Bu ya. Nah, oke Bu Iko, kalau begitu menurut Bu Iko nih penyebab kemampuan bahasa Inggris mereka itu rendah dikarenakan tidak maksimalnya mereka saat belajar di SMP yang menyebabkan karena pandemi gitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi itulah Bu ya saya sempat bertanya ya, cerita sedikit lah dengan mereka kan Bu. Jadi kenapa kok seperti ini, kok nggak bisa ngomong gitu ya, kok ada yang diam begitu. Jadi mereka sampaikan ke saya sambil cerita singkat itu, ya gimana Bu, kami lebih kurang 3 tahun SMP itu nyaris tak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang maksimal. Ada gurunya sakit juga. Kemudian ketika kami mau ujian akhir sekolah itu masuk paling 1-2 kali guru, setelah itu nggak ada lagi dan kami langsung ujian. Itu katanya. Jadinya kami ini ya memang nggak bisa gitu bahasa Inggris itu. Ya akhirnya kami ya
memang nggak tahu Bu, memang mereka jauh nggak tahu Bu. Saya nggak Seperti itu jawaban tahu, mereka nggak itu bisa ya. gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita ini Bu Iko, Iya. kalau boleh saya tahu kira-kira apa ya harapan Ibu dalam perbincangan kita kali ini? Iya, saya harapkan setelah ini Bu ya, saya bisa dapat solusi lah Bu ya terkait masalah yang siswa kelas 10 ini kompetensinya rendah. Saya dapat solusi, saya dapat menemukan langkah-langkah ataupun strategi yang sifatnya solutif yang bisa saya aplikasikan di sekolah, khususnya di kelas. Oke Bu, berarti Ibu berharap dalam bincang-bincang kita ini Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu bagaimana supaya anak-anak itu memiliki kemampuan berbahasa Inggris, terutama kemampuan dasar itu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ibu nih, kalau kita ambil ke dalam nilai angka, kira-kira sekarang kemampuan bahasa Inggris siswa-siswa kelas 10 itu ada di angka berapa ya Bu? Iya Bu, jadi tadinya itu saya berpikir anak-anak ini masuk itu sudah di level 8 ya, bahkan mungkin sampai 10. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, di mana mereka ngomong terbata-bata, ada yang diam, berarti kan kosakata dasar pun mereka nggak paham Bu, ya nggak tahu. Nah, jadi saya pun dari kosakata yang sangat minim, yang dasarnya nggak tahu, kalimat sederhana pun juga nggak paham. Nah, jadi saya pikir mereka itu masih dalam posisi yang kelima loh Bu. Kelima ya? Iya. Wow, lumayan juga tantangannya Bu Ibu. Iya, Bu. Nah, apalagi mendengar cerita Bu Ibu tadi, mereka masih minim dalam kosakata, mereka masih terbata-bata dalam saat perkenalan. Menurut Bu Ibu, nanti harapan Bu Ibu mereka ada di angka berapa? Ya, saya inginnya itu untuk tahap awal ini dulu Bu ya. Terlalu tinggi ekspektasi saya, nanti saya pun kecewa pula Ibu ya dengan kondisi ini. Tahap awal itu saya di angka 7 dulu lah. Di angka 7 ya, ya. Inginnya saya. Tapi Ibu ingin nanti anak-anak ini nilainya minimal di angka 7 gitu. Kalau begitu Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mewujudkan angka tersebut supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai angka 7 tadi? Ya, jadi saya pun ini juga Bu ya. Pastinya saya butuh komunikasi yang intens dengan anak-anak ini. Jadi saya pikir kayaknya saya mesti buat grup WA lah Bu, grup WA. Karena saya lihat begini juga Bu, keseharian mereka itu berkutat dengan ponselnya, dengan HP-nya. Jadi apa-apa dengan HP. Baik itu mereka main game ya, kemudian juga nonton film lagi viral sekarang drakor, drama Jepang, Cina, belum lagi Netflix-nya bagi yang difasilitasi oleh orang tuanya. Dan ya itu tadi lah, jadi saya rasa mungkin saya akan membuat grup WA dulu lah Bu ya, supaya saya dapat berkomunikasi dengan mereka secara umum di grup WA itu. Dan saya juga sepertinya perlulah men-share konten-konten sederhana, konten kosakata dulu, mungkin ya dari TikTok, Instagram, kemudian dari YouTube ya. Nah, sehingganya nanti anak ini saya suruh coba dari grup itu diucapkan kembali, rekam, coba kirim ke grup ini supaya saya bisa memberikan feedback apa yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki lagi, atau mungkin sudah bagus gitu kan. Iya betul. Oke, berarti nanti ibu-ibu akan memberdayakan anak-anak dengan menggunakan handphone yang mereka miliki. Melalui handphone tersebut mereka bisa belajar kosakata bahasa Inggris gitulah ya Bu Ipo. Wow, senang sekali dengarnya Bu Ipo. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana nanti pembelajaran di kelas itu ketika Ibu mengajar bisa anak-anak memahami pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan handphone yang mereka miliki. Nah, menurut Bu Ipo nih, kira-kira apa nih rencana Bu Ipo untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Ibu katakan tadi? Iya, saya pikir kalau untuk membuat grup WA itu
kayaknya besok sudah bisa saya mulai. Saya akan hubungi dulu ketua kelasnya kah atau wali kelasnya. Jadi dibuat dulu, setelah itu udah gabung semua, ya pasti bisa lah langsung saya kirim ya Bu ya, konten kosakata dulu. Setelah itu mungkin nanti saya akan men-share juga, materi pembelajaran, karena 3 hari lagi kan saya ada ngajar kelas 10 nih Bu. 1 hari sebelum itu saya akan kirim dulu materi pembelajarannya sebelum didiskusikan di kelas itu Bu ya. Seenggaknya anak-anak ini kan bisa tahu, oh ya besok mau belajar ini. Paling tidak dari sekian orang pasti ada yang lihat lah Bu ya. Minimal tahu dulu lah. Jadi di kelas pun saya bisa eksplorasi, mereka diskusi, kemudian mempresentasikan dulu dengan kalimat-kalimat sederhana. Mungkin ya paling akan ada yang mungkin yang ekspresi banyak, ini nggak masalah lah. Biar latihan dulu lah, berani ngomong sedikit gitu kan Bu ya. Ya mungkin untuk level nilai tidak akan saya tentukan, sesuaikan dulu lah mau dulu. Oke nih Bu Ivo, dari yang sudah Ibu Ivo sebutkan tadi bahwa Ibu akan menggunakan HP mereka untuk melakukan kegiatan bahasa Inggris ya. Nah, menurut Bu Ivo nih, kira-kira bantuan apa yang akan diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Iya, sepertinya kalau seperti ini kondisinya, saya nggak mungkin saya kerja sendiri ya Bu ya. Minimal saya butuh bantuan dari wali kelas untuk memberikan penguatan. Bahasanya bahasa Inggris itu penting. Dengan apa yang saya lakukan, saya akan konfirmasi lagi. Dan di mana wali kelas ini pasti dia akan berhubungan dengan orang tuanya dan juga menyampaikan inilah kepentingan anak menggunakan ponsel supaya lebih diberdayakan dengan positif. Oke Bu Ivo, nampaknya waktu kita udah hampir habis. Oh iya Bu ya, ada nggak terasa ya. Nah, menurut Bu Ivo nih, dari seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu membutuhkan dukungan dari wali kelas supaya nanti wali kelas memberikan penguatan kepada anak-anak di kelas, dan juga wali kelas bisa menyampaikan kepada orang tua supaya orang tua juga bisa membantu pembelajaran anak-anak kita, terutama bahasa Inggris gitu dengan Bu Ivo. Nah, kalau begitu nih Bu Ivo, kira-kira apa ya kesimpulan yang dapat Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Wow, terus terang saya jadinya tercerahkan Bu ya. Saya pun jadi plong pikiran saya dan hati saya juga Bu ya. Saya juga terbuka atas apa yang strategi nanti atau langkah yang akan saya ambil. Walaupun memang tadinya terpikirkan juga kayaknya gini bisa lah, itu bisa lah. Tapi kok nggak bergerak-gerak gitu rasanya Bu ya. Tapi setelah saya berbicara ini, motivasi saya semakin kuat untuk melakukannya, dan saya juga punya tanggung jawab ya terhadap apa yang saya sampaikan ini, untuk memberikan semangat ke saya. Ya doakanlah mudah-mudahan lancar lah ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Ivo. Ibu sudah dapat membuka pikiran Ibu. Ibu sudah menemukan masalah dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, sehingga nanti ke depannya Ibu bisa meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 SMK ya Bu ya. Selamat ya Bu Ivo. Baik, terima kasih banyak Nur atas waktunya juga nih. Ya, sama-sama Bu Ivo. Ya. Selamat beraktivitas kembali Bu Ivo. Ya, terima kasih Bu Nur. Sukses juga buat Bu Nur ya. Sama Bu.